Halo sahabat Arista, selamat datang di Arista Montana. Nah, kali ini kita akan membahas budidaya pakan burung untuk lembah aviari. Burung itu makannya apa aja ya? Yuk kita lihat. Halo Mas Bima. Halo Mbak Jasmine. Ini ada apa nih Mas Bima? Ini ada jangkrik yang masih muda. Ini kita baru tetasin dan baru kita pindahin ke tempat yang baru. Oh, jadi ini bisa dibilang salah satu pakan untuk burung di aviari ya? Betul, di aviari itu kita ada salah satunya serangga, yang itu jangkrik, sama ada ulat Hongkong, Tenebrio mollifor. Terus di sini kita juga ada buah-buahan. Lalu ada tanaman seperti millet untuk kebutuhan biji-bijiannya. Jadi yang dibudidayakan di sini tuh serangga apa saja Mas Bima? Oke, kalau di rumah serangga ini atau rumah pakan aviari ini kita ada jangkrik sama ada ulat Hongkong di sebelah sana yang ada rak-raknya. Oke. Nah Mas Bima, aku pengen tahu nih untuk siklus hidupnya si jangkrik ini tuh seperti apa sih? Oke, untuk si jangkrik ini kita mulai dari budidaya indukannya dulu, ada di box sebelah sana. Oke. Itu kita biasanya panen setiap 5 hari. Itu ada box telur yang kita panen, lalu telur itu nanti kita cuci, kemudian kita ayak untuk mendapatkan telur-telurnya. Nanti setelah 10 hari telur-telur tersebut akan menetas dan kita kembang biakan lagi di box-box yang lain seperti ini dan sebelah ini. Ya. Nanti setelah 30 hari bisa kita panen. Oh, dipanen untuk pakan burungnya ya? Betul. Ini jangkrik indukan. Dia bisa sebesar ini. Nah, untuk yang jangkrik dewasa yang kita memberi makan juga sebesar ini. Kita berusaha untuk mengoptimasikan food conversion ratio-nya untuk dipakan. Jadi jangkrik yang dewasa itu ada tandanya dia sudah ada sayapnya. Oke. Ketika ada sayapnya dia bisa dikatakan kategori dewasa, yang mana jangkrik yang berbunyi itu adalah jangkrik yang jantan. Oh. Jadi untuk yang induk ini mereka tidak akan dipanen untuk jadi pakan ya? Peranakannya yang akan dipanen? Peranakannya yang akan dipanen. Oke. Kemudian dari box-box yang sebelumnya pun juga kita ambil sebagian untuk menjadi pengganti indukan yang baru. Betul. Jadi siklusnya akan berjalan terus Siklusnya akan berjalan terus. Wah, ini ya ulatnya ya? Betul. Nah, ini kita mulai dulu dari indukannya lagi. Ini ada kepik. Kepik ini warnanya hitam. Jadi awalnya dia warnanya putih. Lalu dia setiap kepik ini dia bisa bertelur sebanyak rata-rata 10 kali. 10 kali. Nah, telur-telur kepik ini nanti kita ayak setiap 10 hari juga. Jadi dari pur ini nanti ada telurnya di dalamnya. Dia lebih kecil daripada rambut kita. Nanti kita akan diamkan, lalu setelah menetas, dia akan menjadi bibit untuk ulat Hongkong yang kecil-kecil. Oh, ini ya, setelah menetasnya ini Betul. ya? Setelah menetas seperti ini, nanti dia akan tumbuh selama sampai 60 hari. Nanti dia akan menjadi ulat yang dewasa. Ya. Sebelum dia mencapai ulat dewasa, dia akan mengalami molting. Jadi molting itu pergantian kulit, kalau bisa dilihat mungkin ada ulat yang kecil, ada ulat yang sudah besar. Nah, yang sudah besar ini dia sudah mengalami molting. Molting itu pergantian kulit yang mana si ulat itu akan melepaskan kulit-kulit terluarnya dia. Setelah umur 60 hari, dia akan menjadi kepompong. Dia akan tidur seperti kepompong yang kita kenal di kupu-kupu. Lalu dia akan menjadi kepik kembali. Oh, gitu. Dan yang dipanen tuh berarti bentuknya yang seperti ini ya, yang sudah molting? Ya, yang kita panen adalah yang sudah molting dan sudah dikategorikan ulat dewasa, umurnya sekitar 45 sampai 55 hari. Oke, baik. Lumayan kompleks ya ternyata siklusnya. Nah, sekarang aku penasaran, untuk makanan dari serangga ini tuh apa? Oke, untuk makanan dari serangga ini tergantung fasenya. Jadi untuk ulat dewasa itu karena dia sudah bisa mengatur menerima berbagai jenis serat, dia bisa menggunakan pur ataupun polar. Tapi untuk ulat yang masih kecil atau masih bayi, itu biasanya kita pakaikan dengan polar karena dia lebih halus. Untuk di kepik pun juga sama, kita gunakan polar karena nantinya
kepik-kepik ini akan kita angkat, lalu akan menjadi media tumbuhnya telur. Oh. Selain itu kita Ini juga ada hijau-hijau menggunakan juga nih. labu. Lambu. Betul. Nah, labu ini untuk sumber air mereka. Oh iya. Selain labu kita bisa menggunakan sayur-sayuran juga. Oke. Apakah sama juga dengan jangkrik? Di jangkrik kita juga menggunakan sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan air. Dan untuk pakan juga menggunakan pur dan polar. Seperti itu. Oke, nah sekarang aku mau tahu untuk iklim yang ideal untuk mereka bisa berkembang tuh seperti apa? Untuk di Megamendung ini kita punya kondisi iklim yang cukup ekstrim. Ya. Yang mana di sini biasanya suhu itu rata-rata 20 derajat paling tinggi. Jadi di sini untuk mengoptimasikan pertumbuhan ulat dan jangkrik kita gunakan penghangat seperti lampu. Kemudian di sini kita juga atur humiditasnya menggunakan exhaust. Harapannya rumah serangga ini bisa menghadirkan tempat yang ideal untuk serangga baik ulat maupun jangkrik untuk tumbuh. Lumayan juga ya effort yang perlu kita keluarkan agar mereka bisa berkembang ya. Betul. Di sini ya. Oke. Nah, Mas Bima, sekarang aku mau tahu nih, kira-kira sebulan itu bisa menghasilkan berapa banyak jangkrik maupun ulat ya untuk dipanen? Oke. Untuk box jangkrik sendiri, ini kita bisa mencapai 60 kiloan per bulan per satu box. Di sini kita ada 20 box. Lalu untuk ulat sendiri, itu per bulan kita bisa panen 3 box, yang per boxnya itu 1 sampai 1,5 kilo. Mungkin Mbak Jasmine mau coba ngasih makan jangkrik ke burung yang ada di sini? Oh, boleh Mas Bima. Kita boleh coba ke sana. Oke, ini udah ada jangkriknya yang kita bersihkan kakinya. Oh, udah nggak ada kakinya ya? Betul, karena untuk burung di sini kita coba bantu hilangkan kakinya karena memudahkan mereka untuk makan. Oke, ini bisa langsung aja dikasih. Bisa langsung aja, Oke, bisa kita di hand coba feeding. Ya. Iya. Oh iya, ya, kayak mereka memang udah bisa di hand feeding ya, langsung Betul. ambil. Oke. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai budidaya pakan burung untuk lembah aviari. Jika kalian punya tips atau pengalaman lainnya, boleh langsung share di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap semangat dan Salam organik.